tugas di guru penggerak untuk supervisi pembelajaran di kelas. Namun sebelum kita melaksanakan supervisi pembelajaran, ada baiknya kita melaksanakan coaching sebentar ataupun percakapan sebelum kita memulai observasi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Semoga Ibu berkenan untuk menjawab kepersiapan supervisi kita nanti di kelas. Kita mulai ya Bu. Nah, kira-kira untuk observasi nanti apa rencana atau tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ke siswa dan apa tujuan yang Ibu harapkan dari pembelajaran tersebut? Baik, nanti yang akan saya ajarkan itu adalah tentang materi faktor-faktor laju reaksi. Jadi ada 4 Bu nanti yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi tujuan pembelajarannya siswa harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian yang kedua, siswa akan saya perkenalkan dengan metode PBL, Problem Based Learning, dengan eksperimen, dan diharapkan siswa mampu menentukan atau melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang akan saya siapkan. Oke, baik. Berarti Ibu sudah mempersiapkan LKPD yang akan Ibu bagikan nanti ke siswa tersebut untuk mempermudah pembelajaran nanti ya Bu. Nah, berikutnya kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai ketika pembelajaran nantinya? Mungkin saya akan menggunakan IT Bu ya, supaya siswa lebih tertarik. Seperti saya akan menggunakan video pembelajaran, kemudian saya akan menggunakan PowerPoint. Nah, jadi ini lebih ke IT Bu, lebih menggunakan IT dalam pembelajaran. Oke, berarti di sini juga nanti supaya terlatih juga siswa kita itu menggunakan IT dalam pembelajaran ini ya Bu, karena sekarang ini memang harus kita menggunakan IT karena anak-anak pun semua rata-rata sudah mempunyai handphone atau gadget yang bisa dipakai untuk belajar supaya mereka tidak salah gunakan handphone tersebut. Oke, kira-kira strategi yang Ibu persiapkan bagaimana nih untuk pembelajaran kita nantinya? Strategi yang saya siapkan itu seperti tadi Bu, saya akan menyediakan PowerPoint, video yang relevan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, lebih ke kontekstual Bu. Jadi siswa tidak hanya membayangkan saja, tapi mereka bisa melihat langsung secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih ke kontekstual. Kemudian menyiapkan RTL-nya juga Bu, yaitu reading to learning. Jadi mereka membaca dulu sebelum proses pembelajaran, membaca sebanyak 7-10 menit tentang pembelajaran itu. Kemudian arahan-arahan selanjutnya bagaimana proses pembelajaran PBL itu akan dilangsungkan pada hari pembelajaran tersebut. Oke, berarti strategi yang dipersiapkan sudah sangat matang nih, mulai dari persiapan video, materi yang akan dibahas siswa, dan juga praktikum yang akan dilaksanakan oleh siswa kita itu nantinya. Oke Bu, baiklah, untuk itu marilah kita sekarang melaksanakan supervisi kita ke kelas. Oke, silakan dibagikan pertanyaannya semua ke namun pada sub materi
Dari gambar di atas, gambar manakah yang lebih luas permukaannya? Sepotong tahu utuh atau sepotong tahu dipotong empat? Coba. Lagi. Kalau menjadi bagian permukaannya semakin luas. Oke. Jadi ini nanti akan berhubungan dengan apa yang akan kita eksperimenkan. Nah, di sini sebelum kita melakukan eksperimen tentang faktor yang mempengaruhi reaksi, coba kamu simak video berikut ini ya. Nah, enak. Sediakan semua alat dan bahannya, diperhatikan lagi. Oke, silakan bekerja sesuai dengan kelompok masing-masing sesuai prosedur yang ada di LKPD. Jangan lupa sediakan software, satu buat ya.
Selamat pagi teman-teman. Kami berdiri di sini untuk membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengaruh luas permukaan terhadap pelajar reaksi. Yang pertama, hasil pengamatan dari kelompok kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami dengan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Hasil pengamatan kami di mana air panas yang digunakan untuk melarutkan redoxon waktunya 30 detik untuk melarutkan redoxon bongkahan dan 12 detik untuk melarutkan redoxon serbuk. Dalam air yang bersuhu ruang hangat butuh waktu 57 detik untuk melarutkan redoxon bongkahan dan 21 detik untuk melarutkan redoxon serbuk. Sedangkan pada air dingin, kami memerlukan waktu 1 menit 57 detik untuk melarutkan bongkahan. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi suhu maka semakin cepat laju reaksinya, dan sebaliknya, semakin dingin atau rendah suhu yang digunakan maka semakin lambat laju reaksinya. Itu saja hasil pengamatan kami. Apakah ada yang kurang? Jika semakin banyak sumber kue yang bereaksi dengan cepat, maka gas yang terbentuk akan semakin banyak dan reaksinya lebih cepat daripada balon yang lebih sedikit hanya dari sumber kue yang dimasukkan ke dalam. Pada redoxon yang dicampur dengan air panas, warnanya waktu pelarutan selama 30,5 detik. Redoxon yang dicampur air panas jauh lebih cepat pada perkembangan suhu yang tinggi. Redoxon yang dicampur suhu ruangan atau suhu waktu. Walaupun yang dipresentasikan hanya satu mungkin per kelompok ya, tapi sudah diberikan tanggapan dan temannya juga memberikan tanggapan dan melihat di mana kira-kira perbedaannya bisa berbeda hasil pengamatan kelompok 1 dengan kelompok 3 misalnya. Misalnya tadi kelompok kalau itu yang beda. Kelompok berapa ya? Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Setelah si Florensa juga boleh yang lainnya. Saya hari ini merasa sangat senang karena hari ini saya bisa mempelajari hal-hal yang mempengaruhi laju reaksi. Selain itu saya juga senang dapat bereksperimen dengan kawan-kawan sekalian dan kita dapat mengetahui apa saja yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Oke, terima kasih Florencia. Yang lain mungkin si Francisco. Masih bilang siapa dulu? Kawannya disebut. Nah, dia harusnya yang disebutkan. Ayo, Francisco, bagaimana? Coba dulu nah, sini, maju ke depan. Ini senang karena bisa langsung dilakukan ya. Lakukan apa? Lakukan praktiknya. Oke, terima kasih ya. Iya, karena bisa melakukannya langsungnya. Jadi, berarti kalian sudah mengerti semua ya, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Karena sudah kalian lakukan sendiri. Nanti di rumah akan ibu berikan lagi. Kalian
Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang tadi dipelajari ada 4: laju luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan luas permukaan. Semakin luas untuk semakin besar luas permukaan. Reaksi dari hasil percobaan kita akan menghitung order reaksi itu untuk pertemuan selanjutnya, ya. Jadi silakan anak-anak ibu sekalian dibaca bukunya di rumah. Dan bahan ajar juga akan ibu berikan nanti melalui WA group dan juga angkat komunikasinya untuk pelajaran hari ini. Demikian pelajaran kita hari ini, anak. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, satu orang Kembali solusi syukur Bapak atas pelajaran dalam hidup kami. Ya Bapak, kami telah selesai melakukan aktivitas belajar kami. Hanya Engkau untuk memberkati aktivitas belajar kami. Bapak, orang tua kami, guru kami, adalah saudara kami, maupun berbeda akan memberkati mereka. Usaha kami akan sengaja atau tidak masuk neraka agar kami dapat menemukanmu. Di mana dua permohonan ini dalam nama Anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. keluar. Baik Ibu Roito, tadi kita sudah melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas. Tadi Ibu sudah membawakan materi tentang laju reaksi. Dan saya juga melihat proses pembelajaran yang Ibu buat sangat menarik. Siswa juga tertantang dengan adanya video, dengan adanya problem atau permasalahan di awal pembelajaran. Jadi sehingga mereka lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Nah, kira-kira ada tidak catatan refleksi khusus dari Ibu sendiri ketika tadi melaksanakan pembelajaran tersebut? Ya, tentu saja ada Bu ya, beberapa catatan yang saya sebagai guru harus saya refleksikan, harus saya lihat. Yang pertama Bu, jumlah siswa kan lumayan banyak Bu, ya. Otomatis saya harus lebih ekstra lagi untuk memperhatikan siswa. Jangan-jangan pas saat praktikum jangan ada yang malah main-main gitu. Jadi saya harus aktif Bu untuk berkeliling melihat kegiatan siswa. Kemudian selanjutnya ada beberapa siswa, walaupun hanya sedikit Bu, paling hanya 1-2 orang yang harus diberikan perhatian khusus gitu. Jadi mungkin ada beberapa masalah dalam pembelajaran Bu, misalnya ada siswa yang ada masalah di rumah mungkin ya, jadi kurang konsentrasi. Jadi ada beberapa siswa Bu yang kurang konsentrasi pada saat pembelajaran. Yang ketiga Bu, mungkin karena ini baru pertama kali melakukan praktikum dengan PBL, jadi siswa masih kadang di awal-awal masih agak ini gimana nih, penasaran gitu Bu, jadi agak bingung. Tapi terakhirnya ternyata saat mereka melakukan praktikum itu mereka sangat antusias, jadi sangat kelihatan mereka itu senang gitu Bu. Terlihat pada saat refleksi saya tanyakan mereka bagaimana perasaannya, ternyata mereka semua mengatakan sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Iya, benar Bu. Karena tadi saya lihat sendiri ketika Ibu menanyakan refleksi pembelajaran terhadap siswa-siswa kita itu, di mana mereka juga sangat antusias, merasa senang dengan pembelajaran yang Ibu berikan. Bahkan mereka meminta lagi untuk ke pertemuan-pertemuan berikutnya melaksanakan pembelajaran yang seperti itu. Semoga kedepannya kita semua guru di sini bisa melaksanakan metode pembelajaran yang seperti Ibu lakukan tadi. Nah, yang terakhir nih Bu, kira-kira adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk pembelajaran ke berikutnya nanti? Iya, setelah melakukan pembelajaran tadi Bu, dengan penuh persiapan, melakukan video, menyiapkan video, menyiapkan PowerPoint, menyiapkan bacaan anak-anak dan juga LKPD, kita memang sebagai guru itulah tugas kita. Kita harus menyiapkan semaksimal mungkin supaya pada saat kita menyampaikan pembelajaran Bu, anak-anak merasa senang. Jadi waktu itu habis tidak terasa gitu. Nah, jadi rencana tindak lanjut, saya akan tetap melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti halnya pada hari ini. Saya melakukan pembelajaran dengan metode PBL. Mungkin hari selanjutnya saya akan sesuaikan dengan topik pembelajaran. Mungkin saya akan menggunakan PJBL atau saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi lainnya Bu, supaya anak-anak semakin semangat dan saya juga akan tambah ilmu saya. Otomatis saya akan mencari literasi atau
referensi dari referensi pembelajaran, sehingga saya juga mempunyai ilmu yang cukup Bu untuk melakukannya di kelas. Begitu Bu. Oke Bu, sangat baik rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan ini, dan memang benar ya Bu, kita sebagai guru memang harus persiapan matang untuk menyiapkan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kadang hanya kita membahas satu topik, tapi persiapan kita sudah sangat panjang, mulai dari mencari permasalahan yang ada di sana, mencari video yang relevan supaya anak-anak lebih mudah menerimanya, membuatkan LKPD, dan bahkan juga membuatkan PowerPoint. Nah, berikutnya Bu, supaya siswa kita itu lebih tertantang juga nantinya, saya sarankan bolehlah kita menggunakan di sela-sela waktu kita setelah setengah jam pembelajaran, kita buatkan ice breaking sederhana ke mereka supaya mereka juga lebih semangat lagi, atau ketika mereka sudah mulai bosan, jadi kita buatkan ice breaking supaya lebih konsentrasi lagi mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Mudah-mudahan nanti di sekolah kita ini kita semua bisa menerapkan, bahkan mengajak Bapak Ibu guru yang lainnya untuk menggunakan metode pembelajaran yang seperti Ibu lakukan ini. Baik Bu Roito, terima kasih buat waktu, buat kesempatan, buat percakapan kita, buat Ibu memberikan waktu kepada saya supervisi di dalam kelas. Semoga nantinya kita semua sukses ke depannya, sama-sama membimbing anak didik kita ini ke depannya supaya lebih maju lagi dan membawakan nama sekolah kita. Terima kasih ya Bu.